Syarat menjadi mobil laris di Indonesia adalah 7-seater. Makanya gak heran kalau mobil satu ini langsung menjadi mobil laris di Indonesia ya. Jadi menjadi mobil EV 7-seater terlaris. Ini adalah BYD M6. Ada mobil BYD Etowan, P mulai dari 30 jutaan saja. BYD M6 DP mulai dari 60
tadi kita sudah simak info promo menarik dari Kak Dayu dari BYD TBC Matupang. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil BYD, nanti teman-teman bisa konsultasi ke Kak Dayu. Nomornya ada di deskripsi, di bawahnya juga kita lampirkan harga lengkap, harga M6, BYD lain, dan para kompetitor dari M6 juga ya. Kita langsung bongkar ya, 5 alasan kenapa orang pengen membeli BYD M6 dan 5 alasan kenapa orang tidak ingin membeli BYD M6 ya. Kita mulai dari kenapa orang pengen membeli BYD M6. Yang pertama tentunya adalah cari mobil irit ya, yang seperti kita tahu karena BYD M6 ini dibekali dengan mesin listrik atau mesin EV, tentunya dia memiliki keiritan ya. Tapi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu seberapa irit sih sebenarnya kalau kita pakai mobil listrik atau EV. Nah, kita ambil contoh M6 yang tipe superior yang dibekali dengan mesin EV berkapasitas baterai di 71,8 kWh yang bisa menempuh jarak hingga 530 km. Artinya setiap 1 kWh itu bisa menempuh jarak hingga 7,38 km, dan misalkan 1 kWh adalah 1.400 sampai 1.600 rupiah, kita anggap 1.600 rupiah ya. Itu artinya setiap 100 km teman-teman mengeluarkan biaya sekitar 21,674 rupiah. Artinya hanya 21 ribuan gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman ngecasnya di luar yang lebih mahal sekitar 2.400 sampai 2.500, kita anggap 2.500 ya. Itu teman-teman juga hanya mengeluarkan biaya sekitar 33.866 rupiah. Artinya memang ini sangat irit ya kalau dibandingkan dengan mobil es ataupun mobil bensin. Kita anggap aja mobil bensin pakai mesin hybrid misalkan 1:20. Artinya kalau teman-teman menempuh jarak sekitar 100 km, kalau teman-teman beli Pertalite aja itu pengeluarannya masih 50.000 gitu ya. Apalagi kalau teman-teman belinya Pertamax itu akan lebih lagi gitu ya, bisa sampai 70 ribuan lebih. Jadi ngomongin mobil M6 ini, alasan orang membeli ya salah satunya adalah tentunya biaya pengeluaran sehariannya tentunya lebih irit gitu ya, karena dilengkapi dengan mesin EV yang memang secara pengeluaran lebih hemat dibandingkan mobil ICE. Dan yang menarik lagi, kalau teman-teman belinya di BYD Harmony, itu pengecasan di seluruh showroom BYD Harmony itu bahkan gratis. Artinya teman-teman bisa nggak mengeluarkan biaya untuk membeli bensin sama sekali ataupun membeli daya. Alasan kedua kenapa orang membeli BYD M6 ya, seperti yang teman-teman tahu, mobil BYD M6 ini adalah mobil EV 7-seater yang mungkin juga di awal-awal peluncurannya dia merupakan 7-seater yang memiliki harga cukup terjangkau untuk di kelas mobil EV. Teman-teman juga tahu mobil laris di Indonesia adalah rata-rata mobil 7-seater, sehingga saat M6 ini masuk, dia memiliki pasar yang memang sangat diminati di Indonesia, yaitu berkapasitas penumpang hingga 7 orang, sehingga ini akan menjadi alasan yang cukup worth it ya untuk dimiliki. Apalagi waktu launching harganya juga nggak terlalu tinggi gitu ya. Sampai sekarang itu harganya sekitar 300 jutaan sampai 400 jutaan something. Artinya dengan mobil EV, dengan kelengkapan yang ada, ditambah lagi sudah bisa 7-seater, nggak heran kalau M6 ini juga menjadi mobil yang sangat diminati atau menjadi alasan kenapa orang langsung berbondong-bondong membeli si BYD M6 ini. Alasan yang ketiga kenapa orang membeli BYD M6 ini ya, selain dua alasan tadi, yaitu kebijakan pemerintah yang sangat mendukung. Yang pertama, ada peraturan ganjil genap, di mana untuk mobil EV itu dibebaskan untuk melalui area-area ganjil genap, sehingga nggak perlu ganti-ganti kendaraan gitu ya. Daripada punya 2 kendaraan, mungkin bisa aja beli 1 aja gitu ya. Terus yang kedua, teman-teman juga dibebaskan pajak. Jadi nggak perlu bayar pajak tahunan, ini juga akan mengurangi pengeluaran teman-teman setiap tahunnya juga ya. Jadi kalau ngomongin mobil EV itu selain irit juga bebas pajak, sehingga kalau memang banyak orang mungkin memikirkan resale value-nya atau harga jual kembalinya, sebenarnya keuntungannya itu sudah diberikan di depan gitu ya. Jadi ini salah satu yang membuat orang pengen beli M6 juga gitu ya. Selain 7-seater irit, dia juga bebas ganjil genap, yang tentunya ini bisa memenuhi kebutuhan untuk orang-orang yang mungkin punya kantor yang di area ganjil dan genap. Alasan keempat adalah harganya ya. Kalau ngomongin harga, ini memang cenderung ke perbandingan dengan fitur-fitur atau hal-hal yang bisa kita dapat dari harga itu ya. Ngomongin M6 ini,
dia memiliki harga yang sebenarnya cukup sangat worth it, di mana harga termurahnya itu sekitar 380-an dan untuk harga termahalnya itu sekitar 433 gitu ya. Kalau kita komparasi dengan mobil-mobil yang ada gitu ya di harga segitu, dengan kelengkapan fitur-fitur yang ada di M6 ini, memang mobil ini cukup menarik ya. Jadi memberikan value for money lebih, dimana dengan harga segitu kita mendapatkan fitur-fitur yang mungkin jauh lebih lengkap saat mobil ini diluncurkan, sehingga ini juga akan menjadi alasan kenapa orang membeli M6 juga. Lalu alasan yang kelima kenapa orang pengen membeli BYD M6 ini, yaitu karena fitur-fiturnya. Tadi kita sempat singgung ya di nomor 4, dimana kalau ngomongin harganya worth it atau enggak itu kita komparasi dengan fitur-fiturnya. Jadi ngomongin fitur dari si M6 ini memang cukup lengkap dan kita akan langsung bahas ya, dimana untuk harga mulai dari 380 jutaan sampai 433 jutaan ini teman-teman bisa mendapatkan ADAS yang ada di M6 ya, sehingga mobil ini tentunya akan lebih aman juga karena dibekali dengan ADAS, dimana kalau teman-teman lagi berkendara misalkan ya ada jalanan kosong, aktifkan cruise controlnya, ketika ada kendaraan di depan yang lebih lambat dia bisa menurunkan kecepatan kendaraannya secara otomatis. Bahkan dia juga bisa melakukan pengereman otomatis kalau misalkan jarak dari kendaraan di depannya itu dirasa bahaya. Selain itu juga bisa memberikan peringatan-peringatan ketika ada kendaraan-kendaraan di kanan kiri yang di area blind spot, saat ingin ada kendaraan yang mendahului ataupun saat kita lagi mundur. Lalu juga dia bisa menjaga mobilnya untuk selalu berada di tengah marka jalan. Jadi seandainya bergeser kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia akan membawa atau menginterferensi setirnya untuk di tengah jalur, sehingga juga lebih aman. Dan dilengkapi juga dengan auto high beam yang bisa meredupkan lampu utama di malam hari. Bahkan dilengkapi dengan open door warning yang bisa memberikan peringatan ketika kita mau buka pintu seandainya ada mobil-mobil yang melintas di kanan kirinya. Jadi dengan fitur ADAS ini juga tentunya akan memberikan value for money lebih gitu ya, dibandingkan mobil-mobil 400 jutaan gitu ya. Mungkin banyak kan belum ada ADAS-nya untuk sekelas dari M6 ini. Lalu dari lampu-lampunya pun juga dia sudah full LED ya. Bahkan ada lampu DRL-nya yang di bagian bawah ini. Kemudian lampu utamanya LED proyektor, lampu dekat jauhnya, lampu senjanya juga LED. Begitu pula dengan lampu sennya. Dan dia juga dilengkapi dengan kamera depan juga gitu ya. Jadi secara fitur memang dari depan pun dia sudah sangat lengkap dan memiliki tampilan yang cukup futuristik juga. Lalu dari sampingnya juga dilengkapi dengan velg racing R17 cukup besar ya, modelnya Spider dengan profil ban di 225/55 yang sudah dilengkapi dengan rem cakram di depan, rem belakang juga sudah cakram, tentunya akan memberikan keamanan lebih, bahkan dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan hill start assist juga. Kemudian untuk spionnya, ini housing atau covernya juga cukup kelihatan elegan, warna body, dilengkapi dengan lampu sein, pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis juga, bahkan sudah auto folding, dan di bawahnya juga ada kamera samping ya, karena kameranya itu sudah ada kamera 360. Lalu juga dia ada indikator NFC karena dia bisa kunci ataupun tutup, kunci-kuncinya itu bisa dari kartu juga gitu ya. Jadi nggak harus selalu dari remote, bahkan kuncinya sudah keyless juga. Dan untuk handle pintunya di sini juga dia ada tombol smart entry ya, karena kuncinya sudah keyless bahkan bisa pakai NFC. Kemudian di kacanya ini juga dia mendapatkan aksen-aksen chrome, sehingga dari samping itu secara total dia kelihatan elegan juga. Dari eksterior belakang fitur-fiturnya juga lengkap, dari shark fin antena, kemudian ada roof spoiler dengan stop lamp di atas, kacanya juga sudah anti embun. Ada kamera belakang tentunya, bahkan lampu malamnya dia LED bar seolah-olah hampir menyambung gitu ya dari kanan ke kiri. Ini juga memberikan kemewahan juga. Lalu lampu sen, lampu mundurnya juga sudah LED semuanya. Dan di bagian bawah dia juga dilengkapi dengan 4 sensor parking. Jadi selain ada kamera tetap ada parking sensor. Kemudian pada bempernya pun dilengkapi dengan 2 lampu reflektor kanan kiri serta ada lis-lis warna chrome, sehingga dari belakangnya pun dia tampak kelihatan MPV elegan juga. Untuk kuncinya, dia juga sudah keyless, ada tombol lock dan unlock. Kemudian untuk membuka bagasi belakangnya, bahkan bisa menghidupkan mesinnya juga ya. Jadi tidak hanya dapat kunci kayak gini, teman-teman nanti juga akan dapat kartu. Jadi memang benar-benar
Tombol power window juga di sini menariknya sudah all auto sampai di kaca-kaca belakangnya juga, jadi nggak hanya depannya aja. Kemudian ada pengaturan untuk central lock dan pengaturan spion juga, termasuk untuk melipat spion. Lalu di bawah juga ada speaker lagi ya. Tentunya ini untuk pintu kanan kiri speaker utamanya, ada cup holder dan door pocket kecil, serta ada lampu reflektor untuk di bagian bawahnya. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini memang kelihatan simple ya, mengikuti kayak mobil-mobil zaman sekarang itu clean, hampir jarang ada tombol-tombol di bagian dashboardnya juga. Di bagian pojokan dia ada speaker lagi ya, di kanan kiri tentunya. Kemudian di tengah ini juga ada motif-motif kayak wooden panel ya, jadi senada dengan door trimnya juga, lengkap dengan list warna chrome di bawahnya. Kemudian di bawahnya ini juga ada laci penyimpanan tertutup ya, kecil lumayan. Kemudian di paling bawahnya tentunya hanya dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja, karena semua BYD M6 dia hanya ada pilihan matic, tidak ada pilihan manualnya. Lalu untuk ban joknya ini juga cukup menarik karena sudah dilapis kulit full gitu ya, dengan motif bintik-bintik di bagian tengahnya. Kemudian di bagian kanannya ini dia juga ada airbag ya untuk di bagian drivernya, karena airbagnya sudah ada 6. Kemudian untuk pengaturan dari jok drivernya ini juga menarik karena dia sudah elektrik ya, baik untuk pengaturan sandaran, maju mundur, bahkan ada pengaturan ketinggian jok dan nurunin joknya juga sudah elektrik semuanya nih. Jadi benar-benar sudah cukup modern. Untuk setirnya juga kelihatan modern ya, sudah dilapis kulit, modelnya juga 3 spoke lengkap dengan ornamen-ornamen warna chrome berpadu dengan warna hitam glossy. Di tengahnya ada emblem BYD juga lengkap dengan airbag. Lalu di bagian kanannya ini ada tombol-tombol untuk pengaturan volume audio, kemudian untuk ngangkat telepon, ada mode untuk mengubah-ubah channelnya juga ya. Kemudian di kirinya dia ada tombol untuk mengaktifkan adaptive cruise controlnya. Kemudian untuk setirnya ini juga bisa diatur, dia sudah bisa naik turun juga, sudah bisa maju mundur cukup banyak juga. Jadi sudah tilt dan teleskopik walaupun secara manual. Kemudian di belakang setir sebelah kanannya dia ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya. Ini standar ya, tidak ada saklar fog lampnya. Kemudian di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk hidupkan mesinnya, ini teman-teman nggak perlu hidupin lagi, karena ketika tadi teman-teman buka pintunya, itu semua kelistrikan otomatis sudah nyala semuanya gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau berkendara tinggal injak rem aja, maka dia ada tulisan ready untuk berkendara gitu ya. Jadi artinya memang ini mobil sudah cukup canggih ya. Tapi selain itu sebenarnya ada tombol juga di kiri setirnya, yang tentunya teman-teman bisa matiin juga seperti ini. Atau kalau mau hidupin mesinnya secara manual juga bisa gitu ya. Jak rem lalu tekan
wireless charging ya. Jadi kalau teman-teman lupa bawa kabel, teman-teman tinggal cas taruh handphonenya di sini. Kalau sudah support untuk wireless charger, lengkap dengan tempat penyimpanan juga untuk handphone ya. Jadi hanya ada satu, tidak dua di sini. Kemudian untuk transmisinya ini juga cukup menarik ya. Tuasnya itu simple, kecil kayak gini, hampir bulat gitu ya. Lalu kalau teman-teman misalkan mau drive, tinggal tarik ke belakang gini ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau mundur, tinggal dorong ke depan. Atau kalau misalkan mau parkir, tinggal pencet yang P aja gini ya. Jadi cukup praktis, tentunya juga modern banget. Lalu di sini ada pengaturan untuk blower AC-nya juga. Lalu ada mode untuk drive mode-nya juga. Jadi di sini ada pilihan dari mulai normal, kemudian sport dan eco ya. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan kondisi jalanan. Kalau memang macet, teman-teman bisa pilih eco supaya lebih irit gitu ya. Atau kalau memang teman-teman pengen akselerasi kencang gitu ya tarikannya, teman-teman bisa pilih sport juga. Lalu di kiri di sini juga ada tombol untuk ngatur dari head unit audionya, volumenya dari sini. Kemudian ada tombol parkir assist, ada auto hold juga. Jadi ini rem tangannya memang nggak ada gitu ya, nggak ada tombolnya, hanya ada auto hold juga. Jadi untuk rem tangannya pun dia sudah otomatis nih. Ketika teman-teman pencet parkir, dia akan ngerem otomatis gitu ya. Tapi kalau ditanyakan gimana Om, teman-teman nggak usah khawatir karena ada auto hold tadi ya. Jadi kalau berhenti sedikit agak lama kita rem bawah, dia akan dibantu dengan rem tangan otomatis atau auto hold ini juga. Lalu di sini ada tombol untuk pengaturan regeneratif dari kelistrikannya, kemudian juga ada tombol untuk menghidupkan lampu hazard. Di sini juga ada dua cup holder, ada tempat penyimpanan kecil panjang ya, bisa untuk naruh handphone tentunya. Dan di sini juga konsol boxnya sudah dilapis kulit, cukup tinggi juga buat armrest, cukup nyaman. Dan kalau dibuka box ya, ini juga lumayan ya, kotak modelnya cukup dalam. Dan dia juga menariknya ada colokan banyak gitu ya, mulai dari power outlet, kemudian USB-A, USB-C, dan ada micro SD juga. Dan secara keseluruhan kita lihat sekali lagi untuk tampilan dashboardnya ini memang sekali lagi ya kelihatan clean, simple, tapi kelihatan modern gitu ya. Lalu di bagian atas di tengah ini ada spion dalamnya, ini masih standar ya. Kemudian ada tempat untuk nyimpan kacamata juga. Jadi kalau teman-teman yang pakai kacamata nggak perlu bingung ya naruh di mana gitu ya, bisa ditaruh di sini juga. Lalu ada lampu baca ini kanan kiri ya, sudah LED bulat-bulat modelnya. Bahkan lampu dalamnya ini dia juga sudah LED juga ya. Ini desainnya juga kelihatan modern gitu ya. Jadi tentunya akan memberikan penerangan yang lebih juga karena sudah LED. Plus di tengah ini ada tombol untuk membuka panoramiknya juga. Kita buka ya, sekali tekan aja. Plafonnya langsung terbuka full sampai ke panoramik belakangnya ya. Tentunya ini akan menambah kemewahan di dalam mobil ini. Karena
and seat gitu ya, biar lebih nyaman juga ada pilihannya juga gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi untuk harganya berapa. Kemudian di bagian bawah ini, di bagian lutut cukup nyaman ya. Dari jarak lutut saya ke jok yang sudah saya mundurin depannya ini masih cukup jauh. Dan kalaupun kita misalkan geser ke depan gitu ya, mungkin sekitar 10 cm juga masih ada jarak. Apalagi kalau drivernya sudah nyetir, kebanyakan dia akan maju juga gitu ya. Dan ini juga dia lumayan ya, tinggi, enak gitu duduknya, dan di tengahnya gundukannya juga nggak terlalu tinggi gitu, alias hampir rata bahkan ya. Jadi buat penumpang di tengahnya ini juga tentunya akan nyaman juga gitu. Kemudian untuk di bagian atasnya ini juga cukup tinggi, dari tinggi saya 167-an ini masih 10 jari lebih, ada pegangan tangan juga ya, retract kanan kiri, lengkap dengan gantungan juga, serta ada lampu juga ya. Ini sudah LED kanan kiri, jadi cukup modern juga. Kemudian ada blower AC-nya juga di kanan kirinya ini. Dan yang menarik lagi tentunya dilengkapi juga dengan panoramic glass tadi ya, yang menyambung dari depan sampai belakang. Ini sangat luas banget sehingga akan menambah kesan yang kelihatan mobil ini di dalamnya kelihatan luas, lapang gitu ya. Kemudian untuk seat belt-nya ini menariknya juga sudah 3 titik penguncian semuanya ya, termasuk di tengahnya. Bahkan juga ada indikator airbag samping tadi ya, karena airbagnya sudah ada 6 termasuk sampai di belakang ini juga. Lalu yang menarik kalau teman-teman lagi berdua atau sendiri, dia juga masih mendapat Nah, kalau tadi kita sudah bahas 5 alasan kenapa orang pengen membeli BYD M6, kali ini kita akan membahas kenapa orang nggak mau membeli BYD M6. Yang pertama, alasan kebanyakan adalah
kalau mobil yang ingin dibeli adalah mobil pertama atau mobil-mobil satu-satunya yang ada di rumah gitu ya, yang tentunya nanti akan menjadi mobil tempur. Biasanya orang akan mempertimbangkan beli mobil listrik gitu ya, karena dia pengen mobil yang praktis, yang cepat, yang siap dipakai kapanpun gitu ya. Kalau kita mau pakai mobil ICE, tentunya kalau kita isi BBM itu kita bisa menemukan banyak pom bensin di mana-mana, terus ngisinya juga nggak lama ya, walaupun terkadang ada antrian gitu ya. Tapi setidaknya kita cukup nyaman. Bahkan kalau kita pengen isi ketengan gitu ya di pinggir jalan, yang botolan aja juga banyak yang jual gitu. Artinya itu juga akan menjadi kendala kenapa orang nggak ingin membeli BYD M6 juga, karena dia termasuk mobil EV yang biasanya itu penggunaannya untuk mobil kedua atau bukan mobil utama intinya ya. Alasan kedua, orang kenapa tidak ingin membeli BYD M6 gitu ya, walaupun sudah 7-seater, kemudian sudah lengkap fitur-fiturnya gitu, irit pula gitu ya. Mungkin alasan yang kedua ini adalah tempat tinggal dari teman-teman semuanya ya. Mungkin buat teman-teman yang tinggal di daerah, yang untuk nyari showroom BYD masih belum ada, ataupun mungkin nyari charging station aja masih belum ada gitu ya. Tentunya dia akan berpikir 2 kali untuk membeli mobil listrik, takutnya dikhawatirkan dia bukannya menjadi mobil yang bisa membantu mobilitas, tapi malah kebalikannya menjadi mobil yang nyusahin gitu ya. Dan tentunya ini juga akan menjadi alasan untuk mempertimbangkan untuk tidak membeli BYD M6 juga. Lalu yang ketiga, alasan kenapa orang nggak ingin membeli BYD M6, orang yang berpikir jangka panjang ya, seperti resale value-nya, kemudian kalau mau servis gitu bengkelnya apakah sudah banyak, kemudian kalau mau ngecas tadi ya, infrastrukturnya apa sudah memenuhi, atau kalau misalkan teman-teman pengen jual kembali gitu ya, jatuh atau enggak, ini juga akan menjadi alasan orang menahan untuk membeli si BYD M6 juga gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau beli mobil EV itu adalah keuntungannya itu di depan gitu ya, seperti tadi ya, jadi harian teman-teman lebih irit, bebas pajak gitu ya, bebas ganjil genap. Nah jadi keuntungannya itu sebenarnya kita terima di depan, pengeluarannya lebih hemat, cuman ya seandainya amit-amit harga jualnya agak turun, ya sebenarnya sudah kita dapatkan keuntungannya di awal semuanya. Jadi sebenarnya boleh dibilang plus minus juga, tapi ya kembali dari penilaian teman-teman, apakah mobil ini adalah salah satu aset atau memang alat transportasi untuk teman-teman, sehingga teman-teman kalau memang sebagai aset, tentunya mobil teman-teman yang dipilih seharusnya mobil-mobil yang mudah dijual dan memiliki harga yang tentunya lebih stabil dibandingkan mobil-mobil EV tentunya. Lalu alasan yang keempat, kenapa orang menahan atau tidak membeli BYD M6, yaitu infrastruktur yang belum merata gitu ya, fasilitas yang belum merata. Contohnya tadi sempat kita singgung seperti showroomnya yang mungkin belum ada di daerah teman-teman, kemudian juga charging station masih susah didapatkan, kemudian juga mungkin instalasi dari listrik di rumah itu juga berpengaruh ya. Contoh misalkan di daerah teman-teman itu infrastrukturnya belum menunjang, belum mendukung untuk membeli mobil EV, tentunya juga akan menahan dan bahkan tidak membeli BYD M6 juga, walaupun fitur-fiturnya sudah canggih, harganya terjangkau, dan mesinnya irit gitu ya. Tapi ini akan menjadi alasan untuk tidak membeli M6 juga. Dan terakhir, alasan orang ingin menahan atau tidak membeli BYD M6, yaitu banyaknya isu-isu negatif tentang mobil EV ya, yang teman-teman mungkin bisa dapatkan di berbagai sumber media sosial, yang belakangan ini banyak info-info ya, seperti terjadinya kebakaran, kemudian berasap, dan lain sebagainya. Walaupun memang isu ini mungkin hanya 1% atau bahkan mungkin tidak sampai 1% mendapati kejadian-kejadian seperti ini gitu ya. Tapi tentunya ini juga akan berpengaruh bagi teman-teman yang pengen ya mendingan aman lah daripada kita mengambil resiko gitu ya. Tapi ya ini kembali ke teman-teman lagi, apakah isu-isu tersebut itu memang cukup mengkhawatirkan atau memang hanya mungkin tidak semuanya seperti itu. Nah nanti teman-teman boleh komentar di bawah juga. Nah tadi kita sudah membongkar 5 alasan kenapa orang ingin membeli mobil BYD M6 dan 5 alasan kenapa orang tidak ingin membeli BYD M6 ya. Jadi teman-teman tadi sudah tahu. Nah kira-kira teman-teman ini termasuk yang mana nih yang ingin membeli atau tidak membeli? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah dan kasih tahu juga ya alasannya kenapa, apakah punya alasan yang berbeda. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil BYD termasuk M6 ini, nanti teman-teman bisa langsung hubungi Kak Dayu aja, nomornya ada di bawah.
bisa langsung di Japri. Kira-kira teman-teman apakah bisa mendapatkan potongan harga gitu ya, apalagi sudah akhir tahun, atau mungkin teman-teman kalau pengen konsultasi kredit, konsultasi jangka panjang gitu ya, dan lain-lain mengenai BYD, pokoknya langsung aja, gak usah sungkan-sungkan, Japri Dayu, nomornya ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sumber pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan diperlukan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.